Saya terlahir di sebuah kegelapan. Yang kamu kenal di Losmen ini. Akhirnya menentuk, ikut dalam proyek ini. Jadi halo semua. Hai Kak. Itu jadi awalnya sebenarnya ini sudah melatih ya. Gitu. Saya taunya melatih belum Losmen waktu itu. Jadi Billy dan Mike itu datang ke saya dengan berbagai macam reference, berbagai macam karakter. Jadi aku harus absorb dari mereka berdua punya keinginan. Itu lumayan cukup agak frustrasi ya gitu. Tanya ke Billy, Mbak Mike segala macam dengan referensi dari mereka buat si Melati ini. Terus Billy juga bilang anti-hero segala macam ya kan. Terus Billy mau menciptakan sosok baru gitu. Waktu itu setelah Susana mungkin Billy bilang kayak aku pengen ada menciptakan tokoh atau karakter baru setelah Susana gitu. Tetapi dengan semua referensi dari beliau-beliau ini dan Susana yang seperti kita tahu sudah melegenda, itu hanya sebagai background. Mau nggak mau mesti cari sendiri kan, sesuai dengan si dua dalang ini yang mereka bercerita kepada saya. Jadi untuk aku sendiri cukup agak lama ya mencoba pasnya di mana sih gitu. Berlebih kurang juga kurang. Jadi pasnya menurut mereka berdua bagaimana. Jadi mencari tokoh si Madam Melati, apalagi ada, kalau aku mengalami 3 era ya. Yang era pertama kan diperankan oleh Adinda Bretton, ya kan? Dan itu juga uniknya adalah dengan Adinda aku harus berkolaborasi. Karena bagaimanapun dia kan Melati kecil ya. Jadi waktu itu kita workshop ya Bill. Ayo coba sekarang Adinda dan Alexandra. Raut mukanya, ada karakter yang kita harus sama karena itu kan basic satu orang, ya kan? Itu menjadi tantangan juga buat aku dan Adinda, which is she's so great and she's so lovely. Gitu. Mungkin bedanya hanya di cadelnya aja. Katanya tempat ini terkutuk. Jorok gak sih di tempat? Silakan. Jangan bedah mama saya. Itu hanya Sebenarnya kalau kita sudah melalui beberapa proses, apalagi cukup panjang, pada saat kita syuting aku ya, akhirnya tidak begitu mengalami kesusahan karena kesusahan itu terjadi di awal pada saat adjustment, ya kan? Ya susah, pasti ada susahnya karena ini bertolak belakang dengan Alexandra Gottardo gitu. Karena aku doyan ketawa, doyan ngobrol ya kan. Kalau harus nyerengit atau defense atau gini capek juga ya gitu. Kesusahan pada saat syuting itu tidak terlalu. Mungkin ada adjustment kecil-kecil yang mereka para sutradara ini disetel ya. Kata-kata setel ya. Disetel ya kan. Kecil-kecil iya gitu. Kesusahannya adalah sebenarnya pada saat syuting itu bersama para pemain yang lain, apalagi dengan Kiki Narendra dan beliau ini gitu. Boleh loh filmnya tegang, tapi akhirnya judul setelah cut ini bercanda, ini komedinya ada terjadi di lokasi gitu. Nah dari yang kita ketawa terus tiba-tiba time let's go gitu kan, udah mesti masuk ke diri sendiri lagi kan, maksudnya masuk ke karakter gitu. Itu palingnya. Aku nambahin. Iya, aku yang bikin takut sebenarnya ya. Alex itu dia nggak mau dipakein stunt. Dia mau ngelakuin adegan action itu sendiri ya Alex. Ya kan? Wow. Padahal aku bilang ini kalau lu kenapa-napa ntar gimana kita harus Dan kenapa-kenapa. Dan dia tetap kekeh untuk melakukan adegan itu. Jadi guanya yang deg-degan. Masuk ke kamar Anda sendiri dan hadapi kenyataan Anda. Dan orang-orang yang hilang itu semua terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Los. Yang dikasih PR ke saya ada sama dari Mike dan Billy juga ya kan. Dari tatanan dari ujung kepala sampai kaki itu
selain Mike dan Billy kita ada banyak ya, misalnya ada makeup, ada kostum yang mereka bekerja sama menyatukan visi gitu. Kebetulan kalau itu saya tidak bisa terlalu ikut ambil andil karena sebagai pemain aku terserah aja sih sama mereka sudah profesional di bidangnya harus bagaimana. Kalau aku lebih kayak oke, bagaimana karakter si Madam Melati ini sesuai dengan keinginan para sutradara, seperti itu aja sih gitu. Dan yang salah satunya adalah yang tadi cigarette holder ya namanya gitu. Memang basicnya juga nggak ngerokok sebenarnya, itu termasuk hal juga yang paling berat karena satu cigarette holdernya aja itu ketemu di mana ya, itu dari bukan itu besi, dari besi yang diukir dan itu udah berat. Terus rokoknya bukan yang kekinian juga, rokok kelobot ya kan, dari rokok sukun yang setiap kali dinyalain sering mati karena itu harus disedot terus-terusan gitu. Jadi itu yang salah satu yang bikin agak susah ya gitu. Saya terlahir di sebuah kegelapan. Yang kamu kenal di Lost Man ini. Pres untuk hadir hari ini dengan ceritanya ya sebagai penulis dengan sutradara dengan saya udah bekerja dengan beberapa proyek sebelumnya. Saya paling suka kalau kita bisa mendorong industrinya kita sebagai kualitas dengan hybrid concepts ya. Hybrid concepts ya kita mengambilkan folklore dengan cerita-cerita yang paling populer di Indonesia, cerita horor, dengan kita sudah tahu pasar Indonesia paling suka cerita horor lokal juga dari horor dari luar negeri. Dengan itulah waktu yang saya dengan Mas Billy lagi bekerja di dalam satu proyek, kita lagi bicara mengenai kalau kita bisa bikin develop satu proyek yang have the best of both worlds ya. Kita bisa mengembangkan folklore dengan cerita-cerita dari Indonesia di dalam visual yang internasional yang kita bisa menjual ke luar negeri juga ya. Dengan Lost Man Melati adalah satu cerita yang saya lihat dari dulu ya, kita sering kalau kita ke internet kita ketik Lost Man ya banyak di Indonesia banyak, dengan Lost Man Melati banyak juga sih Lost Man Melati. Dengan kita lagi mikir kalau ada satu Lost Man yang benar-benar ada banyak cerita di dalam, dengan bukan hanya cerita masing-masing tapi ada latar belakangnya yang lebih dalam, ada ratusan tahun. Nah yang penting kita approach-nya hybrid biar penonton bisa ada rasa hybrid yang ada dari Indonesia, ada yang dari Barat juga feelingnya. Tapi yang penting saya dari pertama kerja dengan Mas Billy untuk research apa yang dari Indonesia dengan apa yang dari Barat yang kita bisa balance ya. Silakan. Jangan bedah mama saya. Itu hanya akan melepaskan kutukannya dari tubuhnya. Masuk. Itu kita memang melalui ini pertama kalinya aku bekerja sebagai kolaborasi dengan director yang lain, dan di sini memang challenge-nya kita harus punya satu visi yang sama ya, dan juga memang dari awal ide Lost Man Melati itu udah kita develop dari awal. Kita bikin kita mau bikin sebuah cerita tentang Lost Man, yang mana Lost Man itu masing-masing dari kita pasti pernah dong punya pengalaman tinggal atau nginep di Lost Man yang menyeramkan. Nah dari situ aku sama Mike bikin lalu ceritanya seperti apa, tokoh utamanya seperti apa. Kita mau bikin sesuatu yang beda. Bagaimana kalau kita bikin protagonisnya itu semacam kayak
anti-hero gitu. Jadi agak beda. Biasanya kan protagonis itu baik-baik, tapi kalau teman-teman lihat di trailernya, protagonis awal-awal Madam Melati udah ngebacok orang. Jadi caranya berbeda. Bagaimana kita mengambil simpati penonton tapi menyajikan karakter yang berbeda. Karena visi kita juga memang kita mau menyajikan sesuatu horor yang beda. Gitu. Dan mengenai setting yang seperti itu, aku dan Mike kita punya selera yang sama ya. Kita suka vintage style, kita suka hal-hal yang klasik, kita suka film horor juga gitu. Jadi memang aku dan Mike kita membangun dunia Lost Man Melati bukan hanya cerita, tapi kita udah mikirin universe-nya ini akan seperti apa, karakter-karakter di dalamnya seperti apa. Mungkin teman-teman lihat ending ada sesuatu setelah ending. Nah itu adalah universe dari Lost Man Melati yang memang Mike banget, yang aku banget juga. Mungkin secara style buat beberapa teman-teman mungkin yang udah menyaksikan beberapa filmku terakhir juga ada sedikit kesamaan style juga di situ. Jadi memang terpenting kita punya visi yang jelas sehingga kita bisa tahu mengkomunikasikan ke seluruh kru visi kita apa. Hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat sih. Orang-orang yang hilang itu semua terakhir terlihat itu juga nggak jauh dari Lost Man Melati. Justru rumah ini perlu jiwa-jiwa yang tersesat seperti mereka. Orang-orangnya seperti apa ya? Ya. Tapi karena karakternya ini unik, agak sedikit aneh ketika kita bertemu dengan calon kandidat, kita pun juga masih ada PR yang harus kita lakukan, yaitu adjustment, membuat karakter ini bernafas gitu kan, memilih wujud fisik. Mungkin pada saat proses casting yang kita lihat adalah wujud fisiknya aja, tapi kan ada lagi Melati itu harus bisa menunjukkan keanggunan. Karena kita ngebayangin Melati itu bukan sosok serem, enggak, tapi dia harus anggun, femme fatale, tapi juga misterius, tapi juga bisa mengundang simpati kita gitu. Jadi memang tokoh-tokoh yang kita berusaha untuk ini lumayan banyak diskusi sama Mike ya, si ini bagaimana, tapi semuanya mengarah ke apa yang kita butuhkan secara skenario dan juga apa yang ada di calon-calon pemain yang kita punya gitu. Ini saya memilih loh, saya merasa terpanggil. Terpanggil. Iya, itu beda gitu. Wah, ini film ini memanggil saya gitu. Dan ya memang di sini saya sebagai Fadil kan, sebagai detektif kalau di luar negeri. Mungkin detektif kalau di sini penyidik ya. Iya. Itu penyidik yang memang dia itu bisa dibilang dia penyidik di sebuah tempat baru gitu kan. Dan secara pendalaman sih saya nggak begitu sulit, walaupun saya kayaknya ini pertama kali ya saya berperan selama dalam perfilman saya menjadi penyidik polisi itu baru sekali ini. Baru sekali ini ya. Karena saya merasa kayak, jadi penyidik tapi rambut saya gondrong nggak harus dipotong gitu. Nggak harus dipotong gitu aja udah bagus gitu kan. Oke, thank you Mike. Oke. Dan untuk pendalaman karakternya sendiri juga nggak sulit karena saya pernah juga saya masuk ke dalam kan gitu, jadi karena saya tahu nantinya saya mau menjadi pendidik, jadi saya mungkin saya bisa membaca masa depan kali ya, jadi saya akhirnya saya masuk ke dalam gitu. Tapi nggak ada feeling saya ada apa-apa gitu. Jadi ya sudah ya, saya sebagai aktor itu kan ya memang tugas saya kan meng-capture momen gitu kan dalam kehidupan saya atau apa yang saya lihat gitu. Ya kurang lebih kemarin saya jadi tahu seperti apa penyidik yang di depan mata saya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih ya asik untuk dimainkan seperti itu. Asik.